Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham yaitu saham Gotoh, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Kelima saham ini selalu rutin saya bagikan atau saya update setiap hari Sabtu, dan tentunya analisa ini merupakan updatean dari video sebelumnya yang selalu saya upload di YouTube. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Di channel Telegram tersebut, biasanya saya membagikan analisa saham menarik setiap harinya. Kemudian saya juga membagikan saham scalping, lalu ada menu sore dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman berminat atau ingin mendapatkan benefit tersebut, boleh join menggunakan link yang ada di deskripsi secara gratis. Antek Saham juga memiliki membership premium, yang tentunya membership premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Salah satunya akan mendapatkan benefit, mendapatkan rekomendasi saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan seperti area target, area stop loss, dan juga area pembelian pada saham-saham tersebut. Dan juga akan mendapatkan pembelajaran analisa teknikal saham khusus untuk membership yang premium. Jadi jika teman-teman berminat join ke Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya untuk selengkapnya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, video ini saya record di tanggal 28 Maret. Karena di hari Jumat 29 Maret libur, maka video ini mulai berlaku di tanggal 1 April 2024 sampai 5 April 2024. Jadi kita akan memasuki bulan yang baru. Jadi tentunya semoga kita tetap bisa profit di bursa saham Indonesia. Oke, untuk analisanya kita mulai dari Gotoh dulu ya di sini. Untuk Gotoh boleh kita lihat seperti analisa saya di minggu yang lalu, harga akan turun lagi memasuki area demand lalu mulai bergerak naik kembali. Dan di sini untuk Gotoh saya juga membagikan trading plan di minggu yang lalu, dan boleh kita lihat harga sudah mencapai area buy kita di sekitar 66, lalu harga bergerak naik kembali setelah mencapai area ini. Dan jika kita lihat sudah running sekitar 4%-nya. Sudah running sekitar 4%, dan analisa ini juga saya bagikan secara gratis ya. Jadi jika teman-teman menonton video sebelumnya, maka tentunya sudah running profit sekitar 4% sampai hari ini. Dan sekarang update-annya, Gotoh ini karena sudah menandakan rejection di area demand-nya, area demand 63-67, maka Gotoh berpotensi naik lagi ke resisten yang baru terbentuk di di 71 di sini. Jadi untuk Gotoh potensi melanjutkan naiknya ke resisten 71 dulu. Untuk melanjutkan naik selanjutnya, maka Gotoh harus bisa breakout dulu resisten 71 ini. Nah, jika bisa di breakout, maka tentunya Gotoh akan naik ke ke TP1 kita di 75. Jadi untuk Gotoh, jika ingin masuk, boleh menunggu harga turun lagi ke area 66, atau tunggu harga breakout dulu resisten 71. Jadi jika nanti sudah breakout resisten 71, maka boleh masuk pembelian dengan target di 75. Lalu untuk melanjut ke TP yang kedua, maka Gotoh harus bisa breakout lagi resisten 75 ini. Jadi teman-teman wajib pantau ya area target kita, yang pertama di 75, lalu yang kedua di 81. Jadi untuk Gotoh, jika teman-teman ketinggalan, boleh menunggu harga memasuki area demand, lalu jika ada konfirmasi rejection, maka boleh masuk dengan target seperti target saya di sini, yaitu di 75 dan juga 81. Tentunya untuk naiknya ini akan valid ya, atau valid terbentuk jika harga masih bisa bertahan di atas area demand 63 sampai 67. Nah, jika nanti semisal harga break dan area demand, maka lebih baik keluar dari Gotoh. Nah, sebelum kita lanjut, kita cek dulu broker summary pada saham Gotoh. Oke, boleh kita lihat di sini. Sebentar. Dari broker summary hari ini ada akumulasi ya sebenarnya sini. Ada akumulasi tanggal 28 Maret di hari Kamis, ada akumulasi dari AK BKZP. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi, tetapi di indikator bandar volume menandakan merah. Berarti
Kita cek dulu siapa yang jadi bandar sini. Oke, berarti memang yang jualan TP ya di sini. Yang jualan TP sampai hari ini yang jualan TP. Dan yang akum dari AK, BK, dan ZP. Memang terlihat dari asing ya. Dan secara mingguan juga kita cek di sini ada akumulasi dari BK yang cukup besar. Memang BK jika kita lihat dari video kita sebelumnya, maka BK yang selalu akum pada Goto ini. Jadi untuk Goto masih ada akumulasi ya. Dan juga secara bandar volume menandakan merah 2 hari terakhir mulai dari tanggal 27 sampai 28. Akan tetapi secara broker summary-nya masih ada akumulasi sebenarnya di sini. Dan juga dari net foreign Basel-nya menandakan hijau ya, cukup besar di sini. Mulai dari tanggal 14 Maret menandakan hijau dengan candle yang cukup besar di sini, menandakan kalau asing masih akumulasi pada saham Goto. Jadi dengan adanya akumulasi dari asing yang menjadi bandarnya pada Goto ini, maka Goto berpotensi naik atau berpotensi bertahan di atas area demand-nya. Jadi secara broker summary untuk saham Goto sangat menarik ya. Jadi jika nanti turun lagi ke area demand, maka sangat bagus untuk melakukan entry jika ada konfirmasi pada saham Goto. Jadi untuk teman-teman di sini saya masih hold ya sesuai trading plan kita di minggu yang lalu. Jadi tidak akan membagikan trading plan yang baru. Jadi jika ingin masuk, maka tunggu harga memasuki area demand dulu. Tunggu turun lagi ke area demand, lalu boleh menunggu konfirmasi dulu sebelum entry pada saham Goto. Jika masih bertahan di area demand, maka naiknya ini sangat mungkin pada Goto karena masih ada akumulasi yang cukup besar. Lalu secara teknikal juga menandakan rejection di area demand. Akan tetapi tetap perhatikan, jika semisal nanti ada guyuran atau dijual nanti pada Goto ini, maka jika bisa breakdown area demand, maka lebih baik keluar dari Goto karena akan turun ke area demand selanjutnya di area 50-an, di 55 sampai 58. Nah, maka dari itu untuk Goto pantau ada 3 area ya. Di sini saya buatkan pantau. Yang pertama area demand 63 sampai 67. Lalu resisten 71, lalu resisten 75. Nah, ketiga area ini yang bisa teman-teman pantau. Jika bisa bertahan di atas area demand, maka untuk Goto ini akan sangat potensi bergerak naik ke arah target kita. Tetapi untuk lanjut bergerak naik, maka Goto harus bisa breakout dulu kedua area resisten di sini. Yang pertama 71, lalu yang kedua 75. Nah, boleh nanti memantau ketiga area ini pada saham Goto. Untuk trading plan saya masih menggunakan trading plan di minggu yang lalu ya. Jadi saya masih hold sesuai trading plan di sini, baik di area 66, take profit pertama di 75, take profit kedua di 81, dan stop loss di 62. Nah, boleh nanti memantau area-area ini pada saham Goto. Lanjut saham yang kedua, ada Aman Mineral Indonesia, boleh kita lihat di sini. Oke, trading plan kita terkena stop loss ya. Memang saya juga bagikan kemarin, kurang bagus jika melakukan pembelian dengan seperti ini pada saham Aman. Yang boleh kita lihat terkena stop loss sekitar minus 2%, jadi masih cukup kecil ya. Dan setelah boleh kita lihat di sini, setelah dikena stop loss, harga mampu bergerak naik kembali dan tidak breakdown area demand kita di 8.500 sampai 8.650 yang menandakan kalau area demand ini masih sangat kuat untuk saham Aman. Jadi kita gunakan saja area demand ini yang menjadi area acuan kita pada saham Aman ini. Dan hari ini boleh kita lihat ditutup dengan candle yang cukup bagus, yang dimana harga sempat turun dulu. Harga turun dulu ya di sini, turun. Lalu di sebelum closing harga bergerak naik kembali sampai ke 8.750 dan hari ini ditutup hijau sekitar 1,74%. Jadi dengan adanya candle ini, candle yang menandakan wick di bawah, maka kekuatan buyer pada saham Aman ini masih sangat kuat. Sekarang kita cek dulu di time frame 1 jam. Oke, boleh kita lihat di sini. Harga masih di bawah trendline-nya di sini. Jadi untuk lanjut bergerak naik pada saham Aman harus mampu breakout dulu trendline sekitar di 8.800 ya untuk trendline-nya.
8.800. Jadi secara jangka pendek aman harus bisa breakout dulu resisten 8.800 untuk melanjutkan naiknya. Dan di sini saya menandai sebuah area demand 8.500 sampai 8.650, yang dimana area demand ini menjadi area yang cukup kuat yang bisa teman-teman pantau untuk saham aman. Jika masih bisa bertahan di atas area ini, maka saham aman sangat potensi naik ke area psikologis di harga 9.000. Akan tetapi jika area ini di breakdown, maka aman akan turun lagi ke support yang cukup kuat di 8.350 di sini, yang berwarna orange. Jadi untuk aman, pantau batas bawah yang menjadi penahan pada saham aman ini. Yang pertama 8.350, yang kedua area demand 8.500 sampai 8.650. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham aman ini. Oke, terlihat di sini ya. Ada akumulasi hari ini yang cukup besar dari CC yang sempat jualannya. Kalau nggak salah CC jualan di sini, di area yang di sini. CC sempat jualan di tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret. Tapi di hari sekarang buyback lagi pada saham aman. Dan ini menjadi sesuatu yang bagus kalau CC sudah mulai masuk lagi pada saham aman ini. Dan di sini boleh kita lihat CC akumulasi cukup besar, sekitar 23 miliar. Diikuti dengan BK dan ZP. Dan tentunya naiknya yang tadi ini disebabkan pembelian dari CC juga. Jika kita cek dari mingguannya, oke, CC juga masih akum ya di sini. Ada juga BK dan AK. Untuk CC cukup besar, sekitar 52 miliar. Dan yang jual ada ZP, PD, dan KZ. Memang masih akumulasi yang cukup besar dari CC. Ini menjadi sesuatu yang bagus kalau pada saham aman. Jadi untuk aman ini, potensinya selama 1 minggu ke depan akan bergerak naik ke area 9.000. Target naiknya ke situ dulu karena area itu cukup kuat dan juga angka psikologis pada saham aman ini. Jadi naik ke 9.000 dulu. Dan di sini saya tidak akan membagikan trading plan ya, karena seperti yang tadi bisa membuat wick seperti ini, turun dulu ke bawah, lalu bergerak naik kembali di sesi 2 pada saham aman ini. Jika ingin lebih aman pada saham aman ini, maka boleh antri di area demand-nya di sini. Area demand, lalu stop loss di bawah dari 8.350 dengan target di 9.000. Nah, boleh kita lihat secara risk reward ratio juga menarik ya pada saham aman. Jadi boleh kita gunakan trading plan seperti ini. Buy di sekitar 8.550, lalu demand di sini. Lalu stop loss di 8.250 dan target di 9.000. Nah, untuk area ini boleh dipantau juga, masih valid ya area yang ini. Jadi masih valid untuk dipantau area resisten dan juga area demand-nya pada saham aman ini. Seperti yang tadi, trading plan-nya boleh kita gunakan. Buy on weakness. Buy 8550. TP 9.000, SL 8250. Jadi untuk aman ini teman-teman wajib pantau ya area demand-nya dan juga area resisten yang sudah saya ketik di sini. Oke, view saya pada aman akan cenderung bergerak naik selama 1 minggu ke depan karena hanya menandakan rejection di area demand-nya. Jadi potensi naik selama 1 minggu ke depan. Lanjut ke saham yang ketiga, ada brand. Oke, untuk brand masih sama ya di sini. Belum kemana-mana brandnya, belum gerak kemana-mana, masih sideways. Di bawah resisten 5.550. Lalu di atas area demand 4.960 sampai 5.200. Jadi view saya pada brand masih sama ya di sini. Akan turun dulu ke area demand. Turun ke area demand lalu naik lagi ke area target kita di sini. Nah, dari sini saya akan cek langsung ke broker summary pada saham brand. Karena teknikalnya sama saja seperti analisa minggu yang lalu. Oke, boleh kita lihat di sini. Ada akumulasi yang cukup besar ya pada saham brand secara mingguan dari DP, YU, AI. Dan yang jual ada XA, CC, dan MG. Dan di sini juga ditandai dengan indikator bandar volume mulai hijau dari tanggal 19 Maret.
Dan juga di net foreign basal-nya hijau juga mulai dari tanggal 18 Maret. Jadi sangat bagus untuk saham brand. Di sini harga Southwest selama di sini, tetapi masih ada akumulasi. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena kita juga bisa ikut akumulasi pada saham brand di masa Southwest ini. Akan tetapi akan lebih bagus. Sebentar kita cek dulu. Di tanggal 28, oke, DP masih akumulasi, diikuti dengan YU dan ZP. Dan yang jual ada YB, Beki, dan AK. Memang DP masih akumulasi cukup besar pada saham brand ini. Jadi view saya pada brand sangat cenderung untuk bergerak naiknya di sini. Akan lebih cenderung bergerak naik karena target kita di 5.550 sampai 5.800 dulu. Akan tetapi trading plan yang saya gunakan yaitu buy di area demand ya, sekitar 5.250, stop loss di 4.900, TP1 di 5.550 dan TP kedua di 5.800. Jadi saya antri dulu di 5.250 pada saham brand ini karena secara candlenya masih akan turun dulu ke area demand lalu mulai bergerak naik kembali ke area targetnya. Jadi untuk brand simple saja, view-nya akan lebih cenderung bergerak naik karena harga tertahan di atas area demand dan ada akumulasi dari DP yang cukup banyak selama 1 minggu terakhir ini. Jadi view saya pada brand akan cenderung bergerak naik secara jangka menengahnya, tetapi jangka pendeknya bisa koreksi dulu ke area demand sebelum melanjutkan naiknya ke area target. Akan tetapi tetap perhatikan ya, walaupun secara tadi saya bagikan brand ini akan cenderung bergerak naik, tetap perhatikan area demand 4.960 sampai 5.200. Jika area ini di breakdown maka lebih baik cut loss dari brand karena brand akan melanjutkan turunnya ke area support di 4.450 sampai 4.030. Nah, perlu nanti memperhatikan juga area demand pada saham brand di sini. Oke, lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Oke, untuk BRPT boleh kita lihat di sini. Pergerakannya masih sideways ya, masih sideways di area demand 940 sampai 960 walaupun sempat coba breakdown ya di sini. Di hari Senin 25 Maret sempat dicoba di breakdown akan tetapi harga berhasil mantul dan masih terjaga di atas area demand. Jadi untuk BRPT ini masih sama saja seperti analisa di minggu yang lalu. Teman-teman pantau saja area demand 940 sampai 960 karena area ini cukup kuat ya pada BRPT. Boleh kita lihat dicoba di sini, pertama di sini, lalu kedua di sini, ketiga, keempat, kelima, dan untuk saat ini yaitu keenam. Jadi area ini cukup krusial ya. Jadi jika bisa di breakdown maka BRPT akan melanjutkan turunnya ke area demand selanjutnya di 870 sampai 905. Jadi untuk BRPT pantau saja untuk area demand-nya di 940 sampai 960. Karena di sini masih sideways di area demand-nya maka BRPT ini sebenarnya cenderung untuk breakdown area demand-nya, kan tetapi sampai saat ini masih tertahan di atas area demand. Nah, sekarang secara teknikal masih sama. Jika area demand di breakdown maka akan lanjut ke sini valid di breakdown ya, bukan seperti ini menandakan rejection tapi valid dengan full candle nantinya. Jika valid full candle maka BRPT akan melanjutkan turunnya ke area demand selanjutnya di 870 sampai 905. Akan tetapi jika nanti menandakan rejection maka BRPT akan mulai naik lagi atau rebound. Bisa ke resisten, ada 2 resisten di sini. Yang pertama di 980, lalu yang kedua di 995. Jadi untuk BRPT ini memang cukup kurang bagus ya di sini. Kurang bagus ya. Jadi pantau saja area demand-nya. Jadi pantau saja area demand-nya pada saham BRPT. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada BRPT ini. Untuk BRPT hari ini tanggal 28 Maret masih distribusi. Secara broker summary-nya masih ada distribusi dari YU, KKLG, dan yang beli ada AK dan ZP. Oke, untuk YU ini cukup konsisten ya jual pada BRPT.
Kalau nggak salah di sini juga yang jual YU. Jadi memang YU masih jualan pada BRPT. Dan di sini jika kita lihat untuk BRPT sempat hijau di sini dari net foreign vessel-nya, lalu bandar volumenya juga sempat hijau di tanggal 25 Maret. Nah, sekarang kita cek dulu secara mingguannya pada BRPT. Oke, ada normal akumulasi ya di sini, small akumulasi. Boleh kita lihat dari top satunya, AK yang beli sekitar 28 miliar, dan yang jual ada LG sekitar 28 miliar juga. Dan di top yang kedua ada ZP yang beli sekitar 24 miliar, dan yang jual ada YU sekitar 19 miliar. Nah, di sini terlihat perbedaannya, ZP beli lebih banyak dari YU. Jadi ada small akumulasi pada BRPT secara mingguannya. Jadi memang untuk BRPT ini jika masih terjaga di atas area demand, masih cukup bagus ya untuk masuk. Tentunya dengan ada konfirmasi. Untuk sekarang kan belum ada konfirmasi, jadi sangat tidak disarankan untuk masuk pada BRPT untuk saat ini. Jadi untuk BRPT pantau saja area demand, jika di breakdown maka akan melanjutkan turunnya, tetapi jika belum maka akan cenderung bergerak naik. Nah, kenapa saya membagikan view seperti ini? Karena memang secara broker summary belum ada yang menonjol ya, masih tergolong netral walaupun ada tadi small akumulasi, tapi secara keseluruhan masih tergolong normal. Jadi dari yang beli dan yang jual masih tergolong normal dari brokernya. Dan memang terlihat di sini kalau pergerakannya masih sideways di atas area demand dan juga resisten 980. Jadi untuk BRPT memang kita pantau saja area demand 940 sampai 960. Untuk lanjut bergerak naik pada saham BRPT, teman-teman pantau saja resisten di 995. Jadi saya sarankan jika ingin masuk pada BRPT maka tunggu harga breakout resisten di 995. Ya, jika di breakout maka kita bisa masuk pembelian dengan buy on breakout, stop loss di sini, lalu target di resisten 1055. Nah, memang secara risk reward ratio tidak menarik ya. Boleh kita lihat 1 banding 0,85, yang dimana untuk potensi loss 6,50% dan potensi profit di 5,50%. Akan tetapi secara teknikal nantinya maka BRPT ini sangat menarik jika bisa breakout resistance 995. Jadi BRPT lebih baik wait and see di area demand, tetapi jika ingin masuk maka tunggu harga breakout resistance 995 di sini. Jadi untuk BRPT akan mempunyai dua arah dulu di sini. Bisa melanjutkan turunnya atau rebound ke resisten 980 sampai 995. Jadi boleh pantau area demand 940 sampai 960 dulu. Sini pantau. Saya ketik demand 940 sampai 960. Nah, area ini boleh teman-teman pantau pada saham BRPT. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada Petro. Oke, untuk Petro boleh kita lihat di sini. Seperti analisa kita di minggu yang lalu, Petro ini akan lebih cenderung bergerak turun ya, atau bergerak sideways di area demand dan juga resisten 4.540. Karena memang secara trendline yang sudah di breakout di sini, sudah di breakdown, maka ini menjadi konfirmasi untuk PTRO bisa melanjutkan turunnya. Dan juga di sini terlihat kalau PTRO cenderung bergerak turun selama 1 minggu terakhir ini. Jadi memang untuk PTRO akan sideways dulu di area demand dan juga resisten 4.540. Nah, karena sekarang sudah mendekati area demand paling bawah, maka untuk Petro ini ada chance ya, atau ada potensi bergerak naik ke resisten 4.540. Jadi karena sekarang berada di area demand paling bawah, maka Petro potensi naik atau rebound ke resisten 4.550. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada Petro. Jika menarik maka tentunya naiknya itu bisa terjadi. Oke, dari tanggal 28 dulu hari ini. Oke, masih tergolong distribusi ya, walaupun dari broker retail. Mungkin retailnya sudah pada cut loss. Boleh kita lihat di sini. XCXL mulai jual
dengan volume yang cukup besar ya, jika kita lihat atau kita bandingkan dari volume transaksi Petro secara hariannya. Biasanya hanya 100 juta selama 1 minggu terakhir ini. Mungkin Excel dan XC sudah mulai bosan di sini, di bawah turun terus di saham Petro, jadi mereka cut loss saja di area demand paling bawahnya. Nah, dengan ini maka Petro potensi ya bergerak naik karena memang PD ini masih akumulasi secara mingguannya. Boleh kita lihat PD masih akumulasi diikuti dengan YU. Jadi PD nampung selama 1 minggu terakhir saat harga bergerak turun di sini. Jadi dengan adanya akumulasi dari PD, maka Petro ini berpotensi naik, rebound sementara sampai ke 4.540. Nah, tentunya secara teknikal kita wajib pantau di harga 4.160 di sini. Jika area ini di breakdown, maka kita wajib keluar dari Petro atau Petro akan melanjutkan turunnya. Nah, di sini pantau saja untuk Petro area 4.160. Jika di breakdown, maka Petro akan melanjutkan turunnya. Tetapi jika tidak dan menandakan rejection dengan candle bullish, maka Petro berpotensi rebound ke 4.540 atau bisa ke sini dulu, 4.450. Jadi untuk Petro, pantau area demand 4.160 sampai 4.390. Jika tidak di breakdown, maka Petro potensi naik. Tetapi jika di breakdown, maka Petro akan melanjutkan turunnya ke support 3.650. Jadi untuk Petro ini, pantau saja, karena secara broker summary juga masih tergolong normal, walaupun ada akumulasi dari PD, tapi sebenarnya masih tergolong normal. Maka dari itu, hampir sama seperti BRPT yang tadi, kita pantau saja area demand-nya. Jika di breakdown, maka kita wajib keluar jika ada posisi pada Petro. Tetapi jika ingin spekulasi, maka boleh buy di area support dengan cut loss cukup kecil ya nantinya. Misal buy di harga sekarang, lalu cut loss sekitar 2-3% jika masuk di area sekarang. Dan tentunya potensi profit sekitar 5%. Jadi jika kita menggunakan risk reward ratio, maka sangat cocok melakukan pembelian di area support ini pada saham Petro. Jadi boleh nanti memantau area resisten dan juga area demand yang sudah saya tandain di sini pada saham Petro. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.